Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,80% ke angka 5.975. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham UMVR yang hari ini mulai bergerak naik setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend. Apakah kenaikan ini merupakan tanda awal UMVR akan mulai reversal trend atau malah jebakan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas saham UMVR yang hari ini naik 3% lebih ke harga 5.700. Kita semua tahu saham UMVR merupakan saham consumer good yang banyak dibeli investor pemula atau trader pemula. Karena jika kita baru mulai belajar saham, banyak yang pasti saranin beli perusahaan atau saham yang kita tahu produknya. Beli saham consumer good karena itu saham defensif. Setelah itu kita beli, kita hold atau kita average down dan sebagainya karena potensi untuk naik ke depannya masih sangat bagus. Tapi jika kita lihat saham UMVR, selama dari tahun 2017 sampai saat ini pergerakannya sangat downtrend. Contoh, kita ambil contoh saja pada tahun 2017 kita beli di sekitar harga 8.000 dan kita hold terus sampai tahun ini, yang ada kita masih rugi. Mungkin kita masih dapat dividen, tetapi untuk capital gain kita masih loss. Dan mungkin juga kita malah frustasi saat ini. Kenapa saham yang kita beli yang harusnya saham defensif, pergerakannya masih sangat downtrend. Berbeda dengan saham-saham lain yang sempat downtrend tapi saat ini mulai reversal trend atau mulai bergerak sideways. Tapi UMVR minimal dari tahun 2020 sampai saat ini pergerakannya masih belum stabil dan cenderung masih bergerak downtrend. Dan hari ini seperti ada harapan karena UMVR berhasil naik 3% lebih. Tapi teman-teman harus ingat, kenaikan ini belum memastikan bahwa UMVR akan mulai bergerak uptrend. Sekarang kita coba lihat berita yang ada. Salah satu yang membuat UMVR masih terus bergerak turun karena kuartal pertama tahun 2021 laba bersihnya masih turun. Dan selama 2020 pendapatan atau laba UMVR juga mengalami penurunan. Jadi memang secara fundamental atau secara laporan keuangan UMVR kurang bagus di tahun 2020. Sampai tahun 2021 ini juga kinerjanya masih belum membaik. Ini yang membuat secara grafik juga pergerakannya terus bergerak turun. Selalu saya jelaskan ke teman-teman, karena fokus saya itu garis EMA 50 dan 150. Selalu saya bilang apabila garis EMA 50 berpotongan dan turun di bawah garis EMA 150, kita sudah harus hati-hati pada saham yang kita beli itu. Karena trennya akan downtrend untuk jangka menengah. Dan saat ini setelah berpotongan bisa kita lihat UMVR terus bergerak turun. Dan di support di harga 5.500 jika kita tarik mundur. Pada Maret tahun 2020, UMVR juga sempat menyentuh support ini dan masih bisa berhasil rebound. Jadi ini merupakan salah satu sentimen atau harapan ada potensi UMVR mengikuti historinya di Maret 2020 untuk rebound kembali dari support di harga 5.500. Tapi ingat, ini walaupun berhasil rebound belum konfirmasi. Karena masih ada dua resisten yang harus ditembus UMVR, yaitu di harga 6.000 dan garis EMA 50 yang saat ini di harga 6.350. Walaupun dalam 1-2 minggu ke depan UMVR berhasil naik, tapi saat menyentuh resisten ini masih gagal break, UMVR masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya garis MACD-nya terus bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% ini masih tidak ada akumulasi. Jadi hari ini naik 3% tidak ada akumulasi maupun distribusi. Atau mungkin ada yang memakai rumus yang berbeda, ini sedikit distribusi.
Sedangkan asing jika kita lihat hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 bulan terakhir ini walaupun UMFR terus bergerak turun, asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat UMFR dalam 1-2 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bertahan di atas harga 5.500 dan masih ada potensi untuk naik, berusaha untuk break dari harga 6.000. Tapi paling tidak saya lihat downtrendnya akan mulai berkurang kekuatannya, sehingga akan mulai bergerak sideways. Dan selama masih bertahan di atas harga 5.500, masih besar potensi UMFR untuk balik kembali ke garis EMA 50 atau kembali mengetes resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, saham ini masih bisa di hold, mau take profit masih oke di sekitar harga 6.000 atau apabila gagal break, atau di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 6.350. Karena garis EMA 50 sudah mulai bergerak turun, ada potensi garis EMA 50 ini akan turun mendekati harga 6.000. Apabila saat menyentuh harga 6.000 dan UMFR berhasil break dari kedua resisten ini, maka potensi besar UMFR untuk mulai reversal trend untuk jangka pendek. Jadi saat ini UMFR bisa mulai kita amati kembali. Apabila teman-teman masih takut untuk entry, amati saja dulu. Apabila sudah mulai bergerak sideways, maka potensi untuk mulai reversal trend akan lebih besar. Tapi apabila mau spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 5.500. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya juga, UMFR sempat turun tajam menuju harga 5.500, setelah itu berhasil rebound dan naik tinggi. Jika kita lihat ke harga 8.700. Jadi ini yang menjadi salah satu harapan UMFR untuk bisa rebound kembali. Jadi untuk teman-teman hari ini berhasil membeli saham UMFR, bisa hold terus selama masih bertahan di atas harga 5.500 ini. Dan tanggal 27 Mei nanti UMFR akan RUPS. Jadi akan membahas akan membagikan dividen atau enggak, berapa besar dividen akan dibagikan dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman ingin mendapatkan dividen pada saham ini atau memang sudah membeli saham ini di harga atas maupun memang investasi sebelumnya, bisa mempertimbangkan untuk lihat berapa besar dividen yang akan dibagikan. Apabila dividen ini dibagikan juga minimal sama dengan tahun lalu atau malah lebih besar, ada potensi UMFR untuk bergerak naik. Karena ini salah satu sentimen untuk UMFR ke depannya. Apabila ternyata dividen yang dibagikan malah lebih kecil daripada sebelumnya, ada potensi UMFR untuk dibuat turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.